nomor 1 halaman 1. Di halaman 1 itu ada latar belakang. Ya, latar belakang ini bagaimana ya kita sewaktu-waktu bisa mengambil data. Kemudian kasus di sini nanti terjadi di PT Sumber Jaya Internasional. Itu perusahaan dagang yang bergerak penjualan spare part kendaraan roda 2, ya, seperti motor untuk jenis tipe kendaraan. Dan itu harus memperhatikan beberapa faktor yang saling mendukung. Salah satunya adalah sumber pendapatan bagi perusahaan ya ini penjualan baik tunai maupun kredit, ya. Kemudian pengertiannya itu nanti akan kita ini ada di bawahnya Mbak Ica, di bawah pengertiannya beberapa pengertian yang nanti kita ya adalah nanti yang kita hitung kita ini adalah umur piutang, debitur, kemudian kolektibilitas piutang. Maksudnya apa itu? Adalah kemungkinan tertagihnya piutang. Jadi ada poin-poin yang akan kita lihat, yaitu umur piutang, ya. Kemudian adalah jangka waktu yang dicatat, ya, transaksi penjualan sampai dengan saat dibuat daftar piutang. Di sini kemudian yang berikutnya yang akan kita lihat adalah kolektibilitas piutang. Nah, itu kita ceritanya udah dapat data deh dari tahun 2008 ya, sampai 2010. Ini contoh aja. Ya. Sudah didapat dari 2008 ada bulannya, karena dari pertengahan ya, tidak dari Januari, di 2008 dapat datanya itu Juni, Juli, Agustus sampai Desember. 2009 tuh full, Januari, Februari, Maret terus sampai Desember. 2010 per bulannya pun full, Januari sampai Desember. Kemudian di sebelah kanannya itu ada ya namanya umur piutang, untuk kita ambil jadi apa? Variabelnya X ya per hari ya. Itu ada Januari 40, Juli 58 dan seterusnya itu sampai nomor 31. Jadi kita ada 31 data bulan dengan berapa ininya. Kemudian jumlahnya ya, piutang jumlahnya ini dalam jutaan rupiah. Nah, awalnya berapa? Di Januari 2008 itu awalnya 60.800.000 rupiah, akhirnya 55 juta ya. Dan seterusnya sampai data 31. Rata-rata piutang pun ada ya, rata-rata piutang dalam itu adalah C. Kalau kita ambil variabelnya C, itu adalah awal ditambah akhir dibagi 2. Awal ditambah akhir, kemudian hasilnya dibagi 2. Penjualan dalam juta rupiah juga, dalam jutaan rupiah juga, itu kita pakai variabel D. Ya. Contohnya penjualan di sini ada 525.200.000 ya. Kemudian perputaran piutang itu kita ambil variabelnya Y, itu adalah penjualan dibagi dengan rata-rata piutang C. Periode penerimaan piutang itu ada 300 setahun ya, 365 hari. Disingkat PP, periode penerimaan piutang, kita singkat PP, adalah 365 hari dibagi dengan perputaran piutang. Jadi periodenya adalah setahun dibagi dengan perputaran piutang, 365 hari itu tahun dibagi, maka
didapatnya per hari, yaitu misalnya yang ini, yang pertama Juni 2008 dapatnya 40, Juli 2008 40, Agustus 33, dan seterusnya sampai Desember 2010 dapatnya 30. Oke, kemudian berikutnya bagaimana kita 1.4 ya, pengolahan dan penyajian data. Ada berikutnya ada ya di halaman 3. Oke, bisa diturunin ininya. Bisa diturunin lagi terus sampai halaman 3 ya. Ini ya, udah. Pengolahan dan penyajian data. Di sini ya, pengolahan dan penyajian data. Sekarang kita udah terkumpul nih, datanya udah terkumpul ya, maka akan diperoleh yang namanya itu adalah data mentah. Agar data mentah ini berguna untuk keperluan yang kita inginkan, maksudnya untuk penelitian kita untuk mengetahui bagaimana keadaannya, maka pengolahan data pada dasarnya merupakan suatu proses untuk memperoleh data atau angka ringkasan. Misalnya, contohnya kita pengen jumlah, total, rata-rata, average, ya, presentase, dan lain sebagainya. Kemudian, agar mudah dimengerti atau dibaca, maka data harus disajikan dalam bentuk tabel ataupun grafik. Ya. Kemudian di sini ada distribusi frekuensi. Ya, distribusi frekuensi. Maksudnya apa? Yaitu penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Data digolongkan dalam beberapa kelas. Ada kelas-kelasnya. Dan disebut frekuensi kelas. Untuk penyusunan distribusi frekuensi harus dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Ini ada, nanti harus Anda isi ya. Kisi-kisinya seperti ini. Data hasil pengukuran, maksudnya data mentah tadi, sebanyak N. Pengukurannya N, berarti N-nya berapa? Berapa N? Data mentah? Ada yang tahu? 31. Karena ada 31 data ya. Data numerik diurutkan menurut Anda sort dulu itu harus diketik dulu dalam sebelum dalam EVIUS Anda, ini kan datanya masih acak yang tadi yang awalnya ya. Anda harus sort dulu dari kecil ke besar, poin A-nya. Dari kecil ke besar nanti akan kelihatan ya. Kemudian hitung jangkauan atau rentang data. Istilah di statistiknya adalah range, disingkat dengan R. Jadi setelah Anda sort itu dari hasil pengukuran yang di atas tadi, ya, di mana ada data terbesar, data terkecil. Nah, misalnya, contohnya adalah di sini, misalnya umur piutang terbesar berapa, terkecil berapa, gitu kan? Ya kan, pokoknya dicari frekuensi, misalnya rata-rata piutang terbesar berapa, terkecil berapa, kan itu bisa dicari. Data terbesar, data terkecil itu adalah range-nya. Dilihat umur piutangnya berapa. Kemudian hitung jangkauan atau rentang range sudah. Yang poin C-nya, dengan rumus empiris, Rajes, hitung banyaknya kelas. K sama dengan 1. I, ini bukan I, ini 1 plus 3,322 log N. Gitu. 1 plus 3,22 log N. Ya. Kemudian K-nya berapa? K-nya adalah banyaknya kelas. Ya, ini adalah kelas. Sama dengan 1 plus 3,322 log N. 3,1 ditambah sekian log. Log N cari dulu, terusnya 3,322 log N.
Kemudian nanti didapat, kemudian masukkan di kelasnya. Ada berapa kelas? Ini kalau nggak salah, karena lihat di bawah itu ya, udah dikasih tempatnya, kelasnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu hasilnya 6 kalau nggak salah. 3,322, log n tuh 5 kalau nggak salah, 5 sekian. Ya. Terus kalau Anda lihat ke bawah, di kelas itu ada yang keberapa, barisnya itu ada 6. Jadi K kelasnya itu ada 6. Tapi kan antara berapa dan berapanya harus Anda tentukan ya. Itu kemudian lebarnya antara berapa dan berapanya kan 6-nya udah dapat ya. Ini udah dapat kelasnya ada 6 karena ada 6 tempat itu kita tahu dari situ ya. Kalau nggak salah K sama dengan 1 plus 3,322 log N itu hasilnya 6 ya. 5, berapa atau 6, berapa gitu ya. Coba pakai ini, pakai apa, pakai kalkulator ya. Setelah itu antaranya berapa ya, antaranya itu ada ya, intervalnya. Intervalnya I itu dibuat dari R-nya data terbesar dikurang data terkecil berapa hasilnya, dibagi tadi K-nya udah dapat 6/6 itu adalah dapat berapa. Contohnya nih, contoh aja. Misalnya dapatnya ada yang ngitung dapatnya data terbesar kurang dibagi K-nya kan 6. Kita udah tahu kan dengan dan disitunya 6 ya. Ya cuman Anda bisa cari lagi di ini dapat K-nya berapa. K6-nya udah ketahuan. Misalnya data terbesar dibagi data terkecil hasilnya ada yang 8, ada yang 9 misalnya ya. Tapi yang dapat misalnya data terkecil tadi di kelas yang pertama Anda lihat di kolom yang pertama, di kelas yang pertama itu yang pertama kan data terkecil misalnya ini 10 ya. Kalau Anda dapat tadi apa namanya, intervalnya adalah 9 berarti 30 sampai dengan 39. Itu titik tengahnya berapa ya kan? Dicari di situ titik tengah yang ada di data ya. Kemudian titik bawahnya berapa ya kan? Berarti titik bawahnya ada 30 enggak di situ? 30 titik bawahnya berapa? Ternyata misalnya 30,5 misalnya gitu kan. Kemudian dan seterusnya. Berarti habis 39 yang kelas yang pertama tuh 30 sampai 39 misalnya nih. Kalau Anda dapat 8 nih saya cuma contoh aja ya. Itu Anda harus bagi sendiri. Kalau Anda dapat 7, 30 sampai 37. Ini masing-masing Anda. Karena ini harus di nah, ini contoh aja. Kemudian misalnya 30 sampai 39. Berarti kelas berikutnya berapa sampai berapa? Ya, berarti bukan 39 ditulis lagi. Berarti 40 sampai, ini contoh aja 50 sampai 59. Dan seterusnya. Sampai yang terakhir 80 sampai 89. Mana titik tengahnya, mana titik bawah. Nah, kemudian berikutnya adalah FI. Ya, FI-nya Anda cari mutlak dan relatif. Itu ada di pelajaran apa? Di pelajaran ini Anda, statistik Anda bisa Anda cari. Kumulatifnya itu misalnya FK lebih besar dari titik bawah dan seterusnya. Next. Nah, ini untuk dapat histogram frekuensi perputaran piutang, yaitu dilewatin dulu ya. Dilewatin dulu, walaupun bisa sebenarnya. Ini kalau Anda dapat FI-nya berapa tadi, FI-nya berapa, per itunya tertinggi berapa, jumlahnya 31, ya. Kemudian diambil range-nya berapa, akan terlihat gerakan grafiknya berapa. Yang ke atas adalah FI, ya. Mutlaknya
ya, yang ke kanannya adalah relatif sehingga akan terlihat garis. Tapi itu dilihatin dulu. Untuk pengutak berikutnya adalah pengukuran nilai sentral dispersi, ya. Itu ada min-nya, ya, min. Nah, ini x, jumlah dari fi dengan xi dibagi n. N-nya Anda udah tahu berapa. Median, yaitu median disingkat MD, ya, itu adalah titik bawah ditambah dengan setengah dari jumlah fi dikurang fks per FMD kali I. I-nya udah dapat tadi dari sebelumnya. Kemudian modus. Modus itu yang sering muncul. Yang sering muncul itu berapa? Disingkat MO, M0 atau ya. Titik bawah ditambah dengan A tadi ada di sebelumnya. A per A plus B dikali dengan I. Itu dapat modusnya atau yang sering muncul berapa. Standar deviasi itu didapat dari didapat dari ya, dari akar sigma n yang I-nya sama dengan 1 x dikurang x. Hasilnya itu masih di dalam akarnya di S sama dengan jumlah X 1 X I kuadrat per N dikurang jumlah X I per N yang dikuadratkan. Hasilnya sama. Cara penyarinya sama. Kemudian keterangannya N adalah sigma I titik TB itu titik bawah dari kelas. FMD adalah frekuensi kelas median, FKS frekuensi kumulatif sebelum kelas median, yang A-nya selisih frekuensi, yang B-nya selisih frekuensi kelas MD dengan yang sesudahnya, kalau yang A-nya yang sebelumnya. Oke, dengan keterangan ini Anda bisa isi, tadi kelasnya udah ada sebelumnya, titik XI-nya udah dapat ya, dengan rumus ini bisa Anda isi tabel perhitungan berikutnya. FI, XI, sama XI kuadrat. Ya, F kali I. FI kali XI. FI-nya, ya, Anda udah dapat berapa, frekuensi mutlaknya berapa, ya, dikali dengan XI-nya yang pertama, titik tengahnya. Ya, misalnya tadi di kebawahan lagi misalnya tabel perhitungannya, di tabel perhitungan, tabel perhitungannya ya gitu ya. Kan kelasnya udah dapat tadi di atas, harus sama ya, nulis kelas di halaman 5 ini dengan halaman 3 ya, kelasnya harus sama ya, nggak boleh begitu. Halaman 3 30 sampai 39, halaman 5-nya nih kelas yang pertama ini 30 sampai 37 misalnya, nggak boleh gitu ya. Tetap sama ya, titik tengahnya tadi udah ada, titik tengahnya juga sama, kemudian titik bawahnya juga sama ya kan, FI-nya juga sama, cuman yang sebelah kanannya frekuensi kumulatifnya itu beda-beda karena di sini frekuensi kecil dari titik bawah, FK-nya lebih kecil dari titik bawah. Kemudian nanti tinggal dikalikan aja antara titik tengah dengan frekuensi mutlaknya, dapat FI XI gitu. Titik bawah kali titik mutlak. Kemudian yang titik tengahnya dikuadratkan, dapat isi di situ. Anda akan dapat isinya berapa, jumlahnya berapa. Oke. Kemudian min di sini yang tadi udah ada, tinggal Anda isi-isi, masukin ya. Yang di bawahnya tuh minnya dapat berapa, tinggal diisiin kan, tinggal dimasukin ya. Yang udah ada berapa masuk di data, Anda masukin situ. Mediannya pun begitu, tinggal masukin yang ada. Kemudian modus ya, modus yang sering muncul. Jadi kalau sering muncul disebut modus. Kalau ada orang yang ada
kelakuannya sama, sering muncul kayak gini nih modusnya. Standar deviasinya juga gitu, tinggal dimasukin aja angka-angka yang ada di atas ya, yang sudah dapat, tinggal dibagi. Tinggal misalnya XI-nya itu 363 misalnya per 6 berapa? Ya. Standar deviasinya misalnya 363 per 6 yang dikurang 3 per 63 per 36 dikuadratkan. Setelah itu diakarkan akan dapat hasilnya. Oke, next. Berikutnya ya, Mbak ya. Beca. Iya, Pak. Oke ya, kita lanjutin ya. Nanti bisa Anda ya. Kita satu pertemuan ini aja ya semuanya ya. Iya, Pak. Oh ya udahlah. Ya udah. Ini karena di statistik yang kita bahas ini Anda tidak hanya diajarkan SPSS-nya, tapi Anda juga harus tahu basicnya. Sebenarnya basic statistik ini Anda kan harus dapat mata kuliah statistik ya. Saya di sini tinggal jelasin aja. Cuman kan sebenarnya bagian saya cuman bagian SPSS. Tapi Anda diminta untuk juga tahu teori statistik. Tadi sedikit saya mungkin kilas balik yang sudah dapat mata kuliah statistik bisa dibuka-buka lagi, bongkar-bongkar lagi mata kuliahnya karena itu teori dasarnya. Ya, kalau nanti saya sebenarnya tinggal memperjelas, menginikan dalam menggunakan SPSS untuk melakukan perhitungan yang lebih cepat. Tapi nanti intinya adalah dari teori yang tadi dibikin, yang Anda hitung secara manual tadi, sama hasil dari SPSS itu tidak akan berbeda jauh. Itu intinya. Nah, berikutnya kita lanjutkan ya. Bentar. Ini masih teori statistik yang Anda bisa review atau rewind lagi dari mata kuliah statistik khusus. Analisa deret berkala, tren linear ya. Ini di sini pengertian dari tren linear adalah garis atau kurva tren berbentuk garis lurus atau linear. Ada juga yang tidak linear, tetapi pada umumnya disajikan dalam bentuk garis lurus bertujuan untuk dispersi. Dispersi atau deviasi bahasa lainnya ya. Dispersi itu bahasa lainnya deviasi. Nilai deret berkala dari trennya yang menjadi bahan penelitian guna memisahkan gerakan satu komponen dengan komponen lain, ya kan? Misalnya ada tren penjualan, ya, ada tren produksi, ada tren konsumsi. Nah, itu dapat dipisahkan dan untuk mengetahui memperkirakan di masa yang akan datang. Persamaan tren linear berikutnya ya. Tren dapat diperkirakan dengan berbagai cara, yaitu yang A, metode menggambar bebas trennya ya. Kemudian berikutnya metode setengah rata-rata. Kemudian yang berikutnya metode kuadrat terkecil atau minimum ya. Yang disebut juga LSM ya, metode kuadrat terkecil minimum. Kemudian yang D-nya metode rata-rata bergerak. LSM atau metode kuadrat terkecil atau minimum. Disebut singkatan LSM-nya last square method, yaitu garis kuadrat minimum yang mendekati rangkaian titik X1, Y1, kemudian X2, Y2, X3, Y3, dan seterusnya sampai X yang ke N, Y yang ke N. Mempunyai persamaan bentuk umum. Bentuk umumnya itu adalah Y sama dengan A plus BX, di mana Y adalah nilai tren observasi, X-nya periode atau waktu, A-nya nilai tren pada periode.
garis trend. Nilai yang dimana ya. Nilai konstanta A dan B ditentukan secara simultan persamaan normal bagi kuadrat mini berikut. Misalnya di sini adalah jumlah atau sigma Y sama dengan A N kali N tambah B jumlah X sigma ya. Kemudian sigma X Y sama dengan A sigma X ya. Atau jumlah seluruh X Y sama dengan A jumlah seluruh X tambah jumlah dari X kuadrat atau sigma X kuadrat. Dengan cara eliminasi atau cara Cramer, maka nilai A dan B dapat diperoleh sebagai berikut. Ya, karena dibalik tadi kan, A-nya kan tadinya di luar X. Ya. Sekarang kita pengen tahu A-nya. Kita keluarin. Ini caranya namanya cara Cramer. A-nya dikeluarin, diawalin dulu. A sama dengan ya, sigma Y kali sigma X kuadrat. Ya, itu diperhitungkan dikurang dengan sigma X dikali sigma XY yang itu semua dibagi dengan N sigma X kuadrat ya, dikurang dengan sigma X kuadrat ya. Atau A sama dengan Y ada B sama juga seperti itu, N sama dengan sigma XY dikurang X kali sigma X. Hasilnya dikuadratkan itu yang B, yang terakhir. Tapi yang sebelah kirinya sebelum terakhir itu N sama dengan X kuadrat. Jumlah dari X kuadratnya dikurang dengan jumlah dari X-nya dulu. Nanti hasilnya baru dikuadratkan. Itu B yang paling terakhir. Pojok bawah paling bawah. Itu harus dibedakan caranya. Aduh, pakai telepon mas. Bentar ya. Maaf saya lagi kuliah online nih, masih ngajar online ya. Oke ya. Masih ngajar online bentar ya. Oke. Ya. Ya nanti saya hubungin deh. Oke. Ya. Ya, assalamualaikum. Maaf ya, ada telepon masuk. Sampai mana tadi? Sampai cara eliminasi atau Cramer. Oke ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada di berikutnya, Mbak. Yang kedua, jika X adalah sedemikian hingga EX sama dengan 0, maka persamaan trennya adalah Y sama dengan Y topi tadi ditambah sigma X dikali Y ya. Jadi sigma dari X kali Y hasilnya berapa. Kemudian sigma dari X kuadrat itu nanti hasil itu semua baru nanti dikalikan dengan X. Ya. Tabel perhitungannya ada di bawahnya, Anda lihat. N-nya, N1 Januari. Ya. N yang pertama Januari, periode ke-0. Nah, rata-rata piutang dapat 87,8. X, Y-nya karena 0,000, ya hasilnya 0. Ya kan? X2-nya, ini bukan X2, ini X kuadrat ya. X kuadratnya juga 0 gitu. Kemudian Februari misalnya 1 nih rata-rata piutang 45,8. Misalnya XY-nya X kali Y-nya dapat 45,8 ya. Kemudian X kuadratnya di sini dapat 1 ya, dan seterusnya ya, dapat Anda selesaikan.
Ya, setelah itu masuk semua, N sama dengan berapa di situ kalau di bawahnya lagi di atasan dikit ada ini rumusnya. Ya, ya itu N-nya berapa? Kalau lihat dari situ N-nya 12, kan? Sigma X itu ada berapa? Ada 66 kalau nggak salah. 66 ya. Anda bisa cari sendiri ya. Kemudian sigma Y ya ada cari sendiri berapa hasilnya ya. Kemudian BA tinggal dimasukin kalau udah dapat semua hasilnya, dimasukin ke B ini hasilnya berapa ya. A-nya hasilnya berapa. Bawahnya sedikit, ke bawah sedikit. Nah, itu persamaan tren linier rata-rata piutang bulanan tahun 2008. Ya, Y-nya sama dengan ya berapa tadi, tinggal dimasukin aja angkanya ya. Ada rumusnya, ada yang di sebelumnya ya. Untuk persamaan tren liniernya 2008 karena udah ada di A kali A ditambah BX kan? Ya, A-nya dapat berapa ditambah B-nya hasilnya berapa kali X ya. Dasar Januari 2008 di mana X sama dengan 1. Oke. Kemudian masih teorinya nilai tren rata-rata piutang tahun 2008. Tadi A-nya udah dapat berapa tadi ya? A-nya udah dapat. A-nya tetap ya konstan. A-nya kisi-kisinya misalnya A-nya dapat 60,55 ya. B-nya dapat min 3,19 misalnya, ini contoh aja. Kemudian Januari sekian. Februari pun karena namanya juga konstanta akan tetap kan? Akan tetap dia. Konstanta akan tetap. Jadi tinggal ditulis aja yang dapat sebelumnya berapa, tulis semua di situ. Kemudian BX-nya ya, BX-nya B-nya berapa tadi di situ ya kan? X-nya berapa? Di mana X sama dengan 0. Ya, hasilnya berapa gitu. Yang pertama. Kemudian X sama dengan 0, X sama, ya kan? Kalau yang pertama nomor 1, N1 berarti Januari, periode X. Ya, periode atau dalam kurung X. Kalau periode X berarti berapapun B-nya dikali 0, ya kan? Hasilnya 0 yang BX yang pertama tuh ya. Kemudian Y-nya baru Anda bisa lihat. Y sama dengan A plus BX berapa? A ditambah B kali X dulu. Kalau B kali X ya hasilnya kan 0 karena di periode yang 0. Ini untuk yang baris pertama ya. Ini contoh aja. Berarti hasil Y yang pertama adalah nilai A. Misalnya tadi contohnya 60,55. Ya hasilnya 60,55. Di bawahnya kemudian untuk menentukan persamaan tren linier rata-rata piutang bulan dengan periode dasar Juni 2008, maka dari persamaan tren periode dasar Januari 2008 digeser dengan, ya, digesernya dengan apa? Dengan X-nya itu ditambah 5. Tadi kan A sama dengan A ditambah BX ya tadi ya. Tadi A ditambah BX kan. Karena kita ingin menggeser, ya kan? Kita ditambahkan dengan X ditambah 5. Sehingga persamaan rumusnya sama dengan Y sama dengan tadi kan ABX ya. A ditambah B ya. Tapi X-nya X tambah 5 gitu loh ya. Jadi kan harusnya nih Y sama dengan A plus BX kan gitu. Tapi kalau untuk menggeser X-nya tambah 5. Y sama dengan A ditambah B, berapa hasil nilainya A itu di situ titik-titik A nilainya berapa, B nilainya berapa, tapi X-nya tambah 5 ya. Gitu. Sehingga akan dapat Y sama dengan hasilnya sekian X gitu ya. Oke. Untuk berikutnya adalah tabel untuk N genap periode X dengan jumlah X atau sigma X sama dengan
0. Ini tinggal dimasukin aja tadi ya. Tinggal dikaliin aja kan udah ada tuh, X-nya udah ada, Y-nya sudah ada. Ya, tinggal dikaliin aja ya. X kali Y ya. X-nya adalah periode rata-rata piutang, ya kan? Kemudian tinggal dikaliin aja hasilnya berapa, taruh di X, Y. Kemudian X-nya dikuadratin. Di situ ada hasilnya. Yang pertama berapa? Silakan dihitung sendiri. Terus ditulis di hasil X kali Y. Ya. Kemudian untuk persamaannya tadi juga ditulis yang di bawah persamaan tren Y-nya. A plus B ya. Ditambah B-nya berapa ya, dimasukin situ. Hasilnya aja. Hasil langsung ditambahin situ. Sehingga ketahuan Y sama dengan titik X udah dapat, B-nya udah dapat. Untuk periode akhir Juni 2008 atau awal Juli 2008. Oke, kita masuk lagi ke bab berikutnya. Kita bicara di sini masalah analisa atau analisis, korelasi, dan regresi. Maksudnya analisa atau korelasi itu apa sih? Itu dipakai dengan tujuan untuk mengukur kekuatan asosiasi. Asosiasi itu apa? Hubungan. Jadi untuk mengukur kekuatan hubungan linear, kan tadi banyak sebelumnya kan dari katakan yang sudah dijelaskan bagaimana linear, garis ya linear, macam-macam linear tadi. Tapi bagaimana sih kedekatan antara linear-linear tadi, misalnya penjualan, dan bagaimana nilai-nilai kedekatannya, kan? Antar dua variabel, ingat ya, antar dua variabel, bukan dua konstanta. Dua variabel maksudnya dua yang bisa berubah-ubah. Variabel itu suatu besaran yang bisa berubah-ubah. Suatu besaran bisa penjualan, tapi kalau bisa berubah-ubah tuh variabel. Oke. Korelasi tidak menunjukkan hubungan fungsional. Ingat ya, bukan hubungan fungsional. Dengan kata lain, analisa korelasi tidak membedakan antara variabel independen ya dengan dependen. Jadi antara variabel yang dapat berdiri sendiri dengan variabel yang tergantung. Ya, misalnya kalau variabel apa tadi, kredit itu kan dia tergantung dengan variabel penjualan tentunya. Misalnya, ya kan, pasti ada ketergantungan dengan keadaan lain. Tapi ada yang independen, penjualan nggak tergantung sama lain. Tapi bisa jadi misalnya dia tergantung. Kita lihat dari ininya, apakah dia tergantung atau enggak. Tapi dalam kasus ini kan nggak ada nilai. Mungkin penjualan akan berpengaruh dengan apa? Ya, dengan hal-hal lain. Tapi di luar dalam bahasan topik ini misalnya. Dalam analisa korelasi tidak hanya mengukur kekuatan hubungan antar dua variabel dependen dengan variabel independen. Nilai yang menunjukkan kekuatan hubungan disebut koefisien korelasi. Ingat ya, nilai yang menunjukkan hubungan seberapa dekat ya disebut dengan koefisien. Itu bukan lo efisien ya, tapi koefisien korelasi. Salah ketik kali. Dua variabel atau lebih dapat diukur dengan asosiasi atau hubungan asal berdasarkan konsep teori atau dengan penjelasan logis benar bahwa variabel tersebut berhubungan. Bentuknya hubungan linear itu ya Y tapi Y-nya pakai topi, tadi Y-nya enggak ya. Hampir sama, cuman Y sama dengan ABX, A plus BX kan tadi. Tapi ini hubungan linear, tinggal ditambahin ya. Dengan sama dengan A pertama tambah BX ditambah lagi dengan E di situ ya. Nah, kemudian berikutnya ke bawahan dikit. Koefisien korelasi produk moment person. Koefisien korelasi produk and person ini maksudnya adalah teknik aja. Teknik aja adalah suatu teknik parametrik aja di mana memberi ukuran dari kekuatan hubungan antara dua variabel ya. Yang sekarang
2000 menyatakan bahwa koefisien korelasi person sangat tepat untuk variabel dengan data skala interval dan syarat data berasal dari sampel berdistribusi normal. Sehingga hasil uji signifikan, uji nyata dengan uji statistik tidak menyesatkan. Persamaan materi person adalah R, N, sigma, XY dikurang ini tentunya dalam kurung semua sigma X akar N sigma X kuadrat dikuadratkan ya, nanti hasilnya dikali dengan N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y, kemudian hasilnya dikuadratkan. Jika syarat distribusi normal atau data dengan skala interval tidak dipenuhi, koefisien korelasi yang non parametrik antara lain dengan rank order. Jadi kalau Anda udah pakai koefisien korelasi produk, moment person, tapi syarat distribusi normalnya tidak terpenuhi, jangan dipaksakan. Ini kan nanti kalau untuk tugas akhir misalnya, tugas akhir ada yang pakai apa? SPSS, ada yang pakai statistik, ya kan? Jika ini nggak terpenuhi, jangan dipaksakan, tapi menggunakan cara yang lain, yaitu dengan menggunakan koefisien korelasi non parametrik antara lain dengan rank order, Spearman, atau dengan Pi. Ya. Jadi berikutnya next ya. Koefisien korelasi rank order Spearman disingkat R kecil S. Ya. Untuk maksudnya adalah untuk mengukur asosiasi atau hubungan antara dua variabel yang paling tidak diukur dengan skala ordinal dapat di-ranking dalam dua seri urutan ya. Dalam dua seri urutan ranking jika ada N data observasi, nilai tertinggi diberi rank 1 dan nilai terkecil rank yang ke N. Tertinggi 1, yang terkecil nanti ranking yang ke N. Dengan rumusan sebagai berikut ya. Yaitu koefisien korelasi rank order RS ya. Spearman rank order yang Spearman RS 6 sigma